Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul untuk kita akan beribadah bersama, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh memasuki bulan yang baru dan kita percaya kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saya yakin kita semua memiliki kesaksian dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan memelihara kehidupan kita. Dengan begitu dahsyat Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang kita tidak sangka. Ketika kita berdoa, kita minta penghiburan dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan menyediakannya bagi kita. Kita mengucap syukur untuk setiap doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Solusi-solusi yang kita tanya kepada Tuhan, Tuhan berikan. Bahkan melebihi dari apa yang kita minta dan doakan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh memiliki sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak berdasarkan situasi ataupun kondisi kehidupan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari kita teduhkan hati. Dan kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini. Mari kita teduhkan hati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meneduhkan hati, kita menghadap Tuhan, dan kita akan mentabiskan ibadah pada pagi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita mulai dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Semua perintah yang aku sampaikan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan ini. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kiranya kita mengarahkan hati kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi yang lain. Tuhan harus menjadi prioritas kasih kita di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah dasar hubungan manusia dengan Tuhan, kekristenan. Yaitu kasih. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Dia, maka kita akan menaatinya dengan sukacita. Menaati Tuhan tidak lagi menjadi beban. Hidup menjadi garam dan terang bukanlah sebuah tuntutan, bukanlah semata-mata sebuah kewajiban, tetapi suatu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Marilah di dalam kehidupan kita, kita boleh mengamalkan, menjalankan perintah Tuhan ini. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 100. Kita mau memuji Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 100 dan saya minta kesediaan Shine untuk membacakan Mazmur ini bagi kita. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pujian. Bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim. Dialah yang telah menjadikan kita. Kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya.
Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, untuk setiap generasi. Mari kita menaikkan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih mulia, yang lebih indah selain dari kasih Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan bagi hari ini dari 1 Korintus ayatnya yang keempat. Kita masih akan melanjutkan pembahasan dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat.
Minggu yang lalu kita sudah membahas bagian A, yaitu kasih itu panjang sabar dan murah hati. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu kasih itu tidak iri hati. Kita akan membaca ayat ini secara keseluruhan. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan dan hak istimewa untuk kami boleh berada di sekitar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Roh Kudus, kepada setiap kami di dalam situasi dan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A dengan tema kasih itu tidak iri hati, ya. Mengapa saya dalam beberapa waktu ini akan mengkhususkan membahas 1 Korintus pasal 13 dimulai dari ayat 4 yang kita sudah mulai minggu lalu sebagai kelanjutan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dikaruniakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita menghasilkan buah roh. Dan kasih adalah salah satu dari buah roh itu. Maka kita akan belajar bersama mengenai ciri-ciri maupun karakteristik daripada kasih itu seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan salah satu karakteristik dari kasih itu berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A, kasih itu tidak iri hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat terlebih dahulu definisi dari kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a, kasih itu tidak iri hati. Definisi dari iri hati ya. Iri hati di dalam ayat di atas, dalam bahasa Yunaninya adalah dipakai kata zelo, ya, yang artinya adalah mendidih. Kata ini sendiri mengandung konotasi atau sifat, ya, bahwa di dalamnya itu ada kepahitan dan penolakan. Dan kata ini dipakai untuk menunjukkan atau memperlihatkan satu sikap yang menunjukkan adanya persaingan dengan orang lain. Jadi kalau orang itu iri hati, ya, iri hati itu dari kata iri hati sendiri, dari kata zelo sendiri menunjukkan bahwa di dalam diri orang itu ada kepahitan dan penolakan. Di dalam diri orang itu ada sikap yang menunjukkan persaingan dengan orang lain. Pada bagian lain,
kata iri hati dalam bahasa Yunani dipakai kata tonos, yang artinya atau menunjukkan satu keinginan untuk mengambil atau merampas apa yang dimiliki orang lain. Saya tidak punya, orang lain punya, dan saya ingin mengambil, saya ingin merampas apa yang dimiliki oleh orang itu. Itu iri hati. Itu tonos. Contohnya, Bapak Ibu bisa melihat mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya dalam Kejadian 37 ayat 3 sampai 11. Kalau Bapak Ibu kita membaca bagian ini, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya iri hati yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9a, di situ dikatakan, karena iri hati leluhur kita menjual Yusuf ke Mesir. Karena iri hati saudara-saudara Yusuf menjual dia ke tanah Mesir sebagai budak. Jadi sedemikian kuat iri hati itu bisa menguasai orang, bahkan melakukan kejahatan kepada saudara sendiri. Atau kita lihat contoh yang lain di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15 sampai 17. Maka banyak orang sakit dibawa ke jalan-jalan dan diletakkan di atas tempat tidur dan tikar, supaya pada saat Petrus lewat, setidak-tidaknya mereka terkena bayangannya. Dari kota-kota di sekitar Yerusalem banyak orang berkumpul, mereka membawa orang-orang sakit, orang-orang yang disiksa oleh roh najis, dan semuanya disembuhkan. Imam besar dan semua orang Saduki yang ada bersamanya dipenuhi dengan iri hati. Jadi kita lihat ya, imam besar dan semua orang Saduki dipenuhi dengan iri hati. Mereka adalah orang yang terpelajar. Mereka adalah para sarjana. Mereka adalah para cerdik cendekiawan. Orang-orang yang bergaul dengan hukum-hukum Tuhan, dengan kitab suci. Tetapi mereka memiliki iri hati. Dipenuhi dengan iri hati. Kepada siapa? Kepada Petrus. Karena banyak orang sakit dibawa, ditaruh di tikar, ditaruh di atas tempat tidur, dibawa ke jalan. Orang-orang berusaha supaya setidaknya orang-orang sakit ini, kalau Petrus lewat, mereka terkena bayangannya Petrus, mereka bisa sembuh. Dan banyak orang yang dibawa, orang-orang yang disiksa oleh roh najis, semua orang yang sakit, dan semuanya disembuhkan. Jadi walaupun ya imam besar dan semua orang Saduki ini, mereka punya aset, punya modal. Modalnya itu ilmu, ya kan? Ilmu, kepandaian mereka. Tetapi mereka iri hati kepada Petrus. Kenapa? Karena orang-orang sakit, orang-orang yang disiksa oleh setan disembuhkan. Hanya kalau kena bayangan Petrus. Iri hati adalah dosa. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah gambar seorang bernama Nabot yang memiliki kebun anggur. Lalu di ujung sana adalah Raja Ahab. Raja Ahab iri hati kepada Nabot yang memiliki kebun anggur ini. Dan dia ingin memilikinya. Dia bilang sama Nabot, juallah kebunmu.
Nabot bilang, tidak bisa, karena ini adalah warisan leluhur saya. Yang sepotong ini. Tetapi raja ini tamak. Lalu dia mengeluhkan kepada istrinya Isabel. Lalu Isabel bertindak, membunuh Nabot, sehingga raja bisa merampas kebun anggurnya. Jadi saudara lihat, kenapa iri hati adalah dosa? Pertama, kita lihat di sana, dari iri hati, muncul berbagai macam kejahatan, mementingkan diri sendiri, ketamakan. Lalu terjadilah kekacauan dan segala perbuatan jahat. Iri hati adalah dosa. Karena orang yang iri hati tidak mengenal kasih Tuhan. Dia terputus dari kasih Tuhan. Saudara, kalau kita hidup terputus dari kasih Tuhan, bukan Tuhan tidak mengasihi kita ya, tapi Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tapi kita hidup di dalam tidak mengenal kasih Tuhan, tidak terkonek dengan Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita hidup di dalam dosa. Maka orang yang iri hati itu, dia hidup di dalam dosa. Orang yang iri hati tidak menilai atau memandang dirinya sebagaimana Tuhan menilai dan memandang dirinya. Orang yang iri hati akan menilai dirinya kurang, akan menilai dirinya jelek. Sehingga dia melihat orang lain, dia melihat harta orang lain, dia melihat keberhasilan orang lain, lalu dia iri hati. Saya akan bisa semakin hebat, saya akan bisa semakin utuh, saya bisa senang kalau saya punya yang dia punya. Saya bisa bahagia kalau saya mendapatkan apa yang dia punya. Saya mau apa yang dia punya. Karena apa yang dia punya itu akan membuat saya berharga. Ya. Dia tidak menilai dirinya sebagaimana Tuhan menilai dirinya. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa kita ini berharga. Tetapi dia tidak berpikiran demikian. Itulah orang yang iri hati. Iri hati, orang yang iri hati, dia menaruh identitas dirinya pada manusia, pada benda, dan sebagainya. Bukan pada Tuhan. Saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf. Kenapa? Karena mereka menaruh identitas dirinya pada manusia. Mereka menaruh identitas dirinya pada bapaknya, pada Yusuf, ya. Kalau saya bisa menjadi kesayangan Bapak, saya bahagia. Lihat itu Yusuf. Betapa enak hidupnya. Karena apa? Karena Bapak sayang sama dia. Bapak lebih sayang dia daripada saya, daripada kami. Imam besar dan orang-orang Saduki iri hati kepada Petrus. Karena mereka menaruh identitas dirinya pada mujizat-mujizat yang bisa dilakukan oleh Petrus. Wah, hebat sekali dia. Orang yang sakit, kena bayangannya saja sembuh. Orang yang dikuasai roh jahat, kena bayangan Petrus saja sembuh. Kami ini ahli Taurat, kami ini pakar, kami ini sarjana, cendekiawan.
Tapi kayaknya masih kurang. Kenapa? Kami tidak pernah menyembuhkan orang. Maka imam besar dan orang-orang Saduki, firman Tuhan katakan, mereka iri hati kepada Petrus. Karena menaruh identitas diri pada manusia, pada benda, dan sebagainya, bukan pada Tuhan, maka iri hati. Berdasarkan Galatia 5 ayat 20, dikatakan adalah perbuatan daging dan penyembahan berhala. Itu saudara bisa baca ya. Jadi Bapak Ibu, ingat, iri hati bukan dosa yang sepele, bukan hanya perasaan. Iri hati adalah perbuatan daging dan penyembahan berhala. Galatia 5, 19, 21. Perbuatan kedagingan itu telah nyata, yaitu perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku katakan kepadamu sebagaimana pernah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi bukan main-main, saudara. Hati dimasukkan ke dalam perbuatan kedagingan, dan mereka yang melakukan hal-hal seperti itu, mereka yang iri hati, tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mana iri hati bisa masuk di dalam kehidupan kita? Mari kita mulai dari keluarga, itu unit yang terkecil. Iri hati bisa masuk ke dalam diri seseorang melalui keluarga yang tidak harmonis. Keluarga Yakub itu tidak harmonis. Ya. Kenapa? Karena Yakub tidak mencintai Lea. Yakub mencintai Rahel. Ketika keluarga itu bapak berpoligami, ya, itu sudah menjadi satu pintu roh jahat itu akan masuk ke dalam keluarga. Ya. Makanya kekristenan itu menolak poligami. Satu Adam untuk satu Hawa. Kalau melanggar firman Tuhan, itu roh jahat itu masuk. Ada tempat. Saudara-saudara Yusuf ini adalah anak dari Lea. Dan anak-anak dari gundik-gundiknya Lea. Jadi Yakub ini dia punya anak bukan tapi dari hamba-hambanya Lea juga. Yang menurut budaya pada waktu itu dibenarkan. Yakub mencintai siapa? Rahel. Rahel melahirkan siapa? Yusuf. Jadi ketika Rahel ini meninggal, kasih sayangnya Yakub ini dia curahkan kepada Yusuf. Lihat ya, betapa tidak harmonisnya di dalam keluarga. Akibatnya, anak-anak Lea iri hati kepada Yusuf. Dan saking mereka dikuasai oleh iri hati, mereka melakukan kejahatan kepada Yusuf. Iri hati masuk di dalam hidup kita, di dalam diri kita, melalui keluarga yang tidak harmonis.
Ketika suami istri tidak harmonis, banyak terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Walaupun suami dan istri, bapak dan ibu sama-sama menyayangi anak, tetapi anak melihat bapak dengan mama bertengkar terus, berkelahi terus. Ya, ketika anak ini dia melihat orang tua temannya, dan orang tua temannya itu, bapak mama temannya itu rukun, rohani, baik, iri hati masuk dan dia melihat. Dia iri kepada temannya. Kenapa bapak mama saya tidak seperti mereka? Saya kepingin bapak mama saya seperti mereka. Jadi bapak ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua ataupun orang-orang muda yang mendengarkan khotbah ini, yang merencanakan untuk berumah tangga, berpikir baik-baik, berdoa baik-baik, supaya rumah tanggamu, hubungan suami istri menjadi satu hubungan yang kudus di hadapan Tuhan. Doakan keluargamu, supaya keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rohani. Orang tua yang tidak rohani membuka pintu kutuk bagi anak-anaknya. Orang tua yang tidak rukun membuka pintu roh jahat di dalam roh dan jiwa anak-anaknya. Pintu masuk iri hati. Karena ada roh kepahitan, roh penolakan dan roh penuduh. Kenapa? Karena dibanding-bandingkan. Seorang anak yang dibanding-bandingkan, dia akan mengalami roh kepahitan dan penolakan. Dan bersama itu masuk roh penuduh. Bukan? Memang kau itu tidak bagus. Kau tidak pintar. Kau tidak cantik. Kau tidak pernah berprestasi. Kau tidak pernah dapat piala. Coba lihat itu. Si A, si B. Orang tua bandingkan anaknya yang satu dengan anaknya yang lain. Orang tua bandingkan anaknya dengan anak tetangga. Akhirnya anak ini mengalami kepahitan, merasa tertolak. Lalu kemudian masuklah roh penuduh. Lalu roh penuduh ini, dia seret ini roh iri hati. Maka anak ini dikuasai oleh roh iri hati. Kenapa? Karena dia dibanding-bandingkan. Dia diabaikan. Pintu masuk berikutnya adalah karena apa? Tidak mempunyai citra diri yang alkitabiah. Kita sudah lihat contoh di atas, 2 contoh di atas tadi ya. Kenapa? Atau bagaimana kita bisa melihat orang memiliki citra diri yang tidak alkitabiah? Ketika dia mengidentifikasi diri dengan manusia. Kalau saya bisa seperti itu, saya hebat. Kalau saya bisa seperti dia, maka saya akan dikasihi. Kalau saya bisa berprestasi, Bapak dan Mama sayang, pasti akan sayang sama saya. Kalau saya bisa punya barang yang mahal, saya akan menjadi orang yang hebat. Kalau saya bisa memiliki pencapaian ABCD, saya akan menjadi orang yang hebat. Saya akan menjadi orang yang berharga. Ketika kita mengidentifikasi diri dengan
manusia. Ketika kita mengidentifikasi diri dengan benda, ketika kita mengidentifikasi diri dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan kita, kita tidak mempunyai citra diri yang alkitabiah. Di situ roh iri hati akan masuk. Roh iri hati akan masuk dalam hidup kita ketika kita tidak mengenal kasih Tuhan. Tidak mengenal kasih Tuhan. Tidak tahu bagaimana begitu besar Tuhan mengasihi kita. Roh iri hati, Bapak Ibu, akibatnya akan mendatangkan sakit penyakit. Kita sudah belajar ada kaitan antara roh manusia, jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, dan kemudian berpengaruh kepada tubuh kita. Alkitab sendiri mengungkapkan penyakit yang bisa ditimbulkan oleh iri hati. Amsal 14:30 berbicara mengenai pembusukan tulang. Amsal 14:30 berbunyi demikian. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Kata hati di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata lev. Kata lev ini ya, yang kemudian dalam bahasa Inggris diserap menjadi lever, ya, lev. Kata lev ini, hati ini digunakan untuk perasaan, kehendak, dan intelektualitas. Pusat segala sesuatu. Jadi tidak menunjuk kepada lever ya, satu organ tertentu. Tetapi menunjuk kepada manusia batin. Kepada roh dan kepada jiwa kita. Pusat segala sesuatu. Jadi, kalau kita bahasakan, kalau perasaan, kehendak, intelektualitas kita, pusat segala sesuatu, manusia batin kita, roh dan jiwa kita sehat, firman Tuhan katakan apa? Itu adalah kehidupan bagi tubuh. Jadi kalau roh kita sehat, roh kita kudus, karena Roh Kudus memerintah di situ, maka jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita menjadi sehat, badan kita menjadi sehat. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh. Tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita dikuasai oleh iri hati, tulang-tulang kita jadi busuk. Di dalam dunia medis, kita akan diserang dengan penyakit namanya autoimun. Penyakit autoimun ini penyakit apa? Penyakit autoimun adalah berbagai macam penyakit yang akarnya itu sama, yaitu apa? Sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat. Jadi, Tuhan menciptakan kita dengan sistem kekebalan. Supaya apa? Supaya badan kita ini bisa punya tentara begitu ya, untuk melindungi dari sakit penyakit. Dari virus, dari macam-macam lah. Tetapi ketika orang menderita sakit autoimun, sistem kekebalannya itu tidak bisa mengenali musuh. Jadi dia menyerang, bukan musuh, dia menyerang diri sendiri.
ibaratnya tentara menyerang rakyat sendiri. Itu namanya autoimun. Sel-sel yang sehat di dalam tubuh kita diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, berbagai penyakit yang di dalam kategori penyakit autoimun itu misalnya diabetes tipe 1, alopecia, lupus, artritis, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Google ya. Jadi ketika kita dikuasai oleh iri hati, badan kita membusuk. Iri hati adalah pembusukan bagi tulang. Dia membusuk sendiri di dalam. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jangan kita hanya fokus olahraga, makan sehat, ya. Kurangi gula, kurangi nasi putih, yang putih-putih, nasi putih, roti, tepung-tepungan, gorengan, kita fokus di situ. Sorry. Memang kita harus hidup sehat, makan sehat, ya, berolahragalah. Tapi karena Roh Kudus tinggal di sini, ini bait kita, ini tubuh kita ini firman Tuhan katakan adalah bait Roh Kudus, maka kita harus merawatnya. Tetapi kita harus ingat, ya, kita harus menjaga hati kita, harus menjaga left kita. Jaga left kita, jaga roh dan jiwa kita. Supaya left kita ini sehat. Karena itulah yang mendatangkan kehidupan bagi tubuh. Kalau kita rajin makan sehat, rajin berolahraga, tetapi kita tidak menjaga manusia rohani kita, roh kita tidak dikuasai Roh Kudus, ya, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak dikuduskan oleh Roh Kudus, kita tetap biarkan iri hati berkuasa di situ, saudara, ini penyakit-penyakit autoimun ini akan datang menyerang kita. Ya. Jadi kembali kita harus ingat, harus perhatikan left kita, ya, manusia rohani kita. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu untuk menguduskan kita. Untuk menguduskan kita. Mari kita ingat juga kebenaran firman Tuhan ini. 1 Samuel 16:7b. Sebab Yahweh tidak melihat seperti yang manusia melihat. Manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Manusia melihat rupa. Manusia memandang penampilan lahiriah. Tetapi Yahweh, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memandang jiwamu. Tuhan melihat apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat apa yang kita inginkan. Tuhan melihat apa yang kita rasakan. Itu yang Tuhan lihat. Kisah Rasul 10 ayat 34. Elohim tidak membeda-bedakan orang. Di mata Tuhan semua orang sama. Semua orang sama. Semua orang membutuhkan kasih Tuhan. Semua orang akan binasa kalau terus hidup di dalam dosa. Semua orang membutuhkan juru selamat. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak pandang kita kaya atau kita miskin, kita pintar atau kita tidak pintar. Kita berasal dari keluarga terpandang atau keluarga biasa. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kenapa? Karena Tuhan melihat apakah saudara dan saya kita perlu Dia. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau,
maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Ini firman Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihi kita. Ada satu gambar, saya lupa tunjukkan di sini karena ini baru saja saya teringat kembali. Nanti lain waktu saya akan tunjukkan. Jadi gambar itu gambar planet matahari. Matahari itu begitu besar. Kemudian deretan planet-planet lain. Kemudian planet bumi. Dibandingkan matahari yang begitu besar. Ini planet bumi ini cuma setitik. Bumi yang kita tinggali ini cuma setitik. Lalu di gambar itu dikasih anak panah. Lalu ditulis begini. You live here. Kamu tinggalnya di sini. Di planet yang cuma setitik. Saudara dan saya, kita tinggalnya di situ. Dan di planet yang cuma setitik ini, yang namanya planet bumi ini, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk naik ke salib, untuk mati bagi saudara dan saya, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya, supaya kita bisa panggil dia, Tuhan semesta alam itu, kita bisa panggil dia apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudara, Tuhan bilang, engkau berharga di mata. Kenapa Tuhan semesta alam mau melakukan itu? Karena engkau berharga di mataku. Dan aku ini mengasihi engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Supaya kita tidak dikuasai oleh roh iri hati. Ada 3 hal. Yang pertama, datang kepada Tuhan, akui dosa dan mohon pengampunan. Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mengaku dosa, saya iri hati. Aku iri hati kepada saudaraku. Aku iri hati kepada temanku. Aku iri hati kepada rekan kerjaku. Aku iri hati kepada tetanggaku. Ampunilah aku, Tuhan. Akui dosa dan mohon pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, dia adalah setia dan benar, sehingga dia mengampuni kita dari segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Yang kedua, bersukacitalah karena kasih Tuhan kepadamu. Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Bersukacitalah karena kasih Tuhan kepadamu. Jangan bersukacita karena yang lain-lain. Jangan alasan atau dasar sukacita kita dari yang lain-lain, tapi bersukacitalah karena kasih Tuhan kepadamu. Mungkin engkau tidak punya apa yang dimiliki oleh temanmu. Mungkin engkau tidak punya apa yang dimiliki atau yang telah dicapai oleh rekan kerjamu. Jangan itu membuat engkau tidak bersukacita. Bersukacitalah. Karena apa? Karena kasih Tuhan kepadamu. Yang ketiga, praktekkanlah hidup yang mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Praktekkan hidup yang mengucap syukur. Latih hidup kita untuk selalu mengucap syukur. Atas hal-hal yang kecil sekalipun. Atas hal-hal yang kecil sekalipun. Ketika kita bisa bangun dan badan kita tidak linu-linu, ya. Ketika kita bisa bangun, kita tidak sakit kepala. Ketika kita bangun,
Kita pergi ke meja makan dan di meja makan ada makanan. Ketika kita bangun, kita lihat masih ada orang tua kita, masih ada saudara kita. Ketika kita bangun dan atap rumah kita tidak roboh. Ketika kita bangun dan kita bisa kembali kepada rutinitas kita setiap hari. Masak ke pasar, cuci pakaian, berangkat kerja, bikin bekal, pulang masih beberes, menyapu, dan mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur. Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terlalu banyak orang yang tidak bisa melakukan rutinitas yang kita lakukan. Kita bosan dengan rutinitas kita. Hari-hari saya begini, hari-hari saya masak, hari-hari mesti masuk kerja, tidak boleh terlambat. Hari-hari ketemu lagi sama itu teman, rekan kerja yang begini. Saudara, ada jauh lebih banyak orang yang kepingin punya pekerjaan, tidak bisa. Tidak punya pekerjaan. Ada banyak orang yang kepingin keluar rumah bisa jalan, tidak bisa. Karena dia terikat di tempat tidur, terikat di kursi roda. Tapi kita masih bisa bangun dengan kedua kaki, kita masih bisa jalan. Kita tidak perlu bantuan orang ke kamar mandi. Kita masih bisa ngobrol dengan tetangga di sebelah. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Ini satu kutipan yang indah yang saya dapat dari Facebook beberapa tahun yang lalu. Saya masih menyimpannya sebagai pengingat untuk mengucap syukur. Dikatakan begini, bila Anda punya makanan di kulkas, pakaian di badan, dan tempat untuk tidur, maka Anda lebih kaya daripada 75% orang di seluruh dunia. Makanan di kulkas mungkin makanan kemarin, ya kan? Bukan makanan yang mahal. Sisa makanan kemarin kita simpan di kulkas untuk kita panasin. Lalu kita makan hari ini. Tapi itu kan makanan di kulkas. Pakaian di badan kita bisa juga bukan pakaian mahal, pakaian sederhana. Ya. Bahkan mungkin pakaian sudah lama, sudah luntur, sudah kusam, tapi pakaian di badan kita. Tempat untuk tidur. Bisa jadi bukan kasur yang harganya jutaan. Hanya kasur kapuk yang sudah bertahun-tahun, yang sudah tipis, yang sudah kempes. Tapi itu adalah tempat untuk kita tidur. Jika kita punya makanan di kulkas, pakaian di badan, tempat untuk tidur, maka Anda lebih kaya daripada 75% orang di seluruh dunia ini. Bila Anda punya uang di dompet dan pergi kemanapun engkau mau, maka engkau termasuk di antara 18% orang terkaya di dunia. Masih punya uang di dompet? Masih berapa? 1.000. Masih bisa pergi kemanapun kita mau? Bisa. Jalan-jalan keliling komplek gitu ya kan? Pergi kemanapun kau mau. Engkau termasuk di antara 18% orang terkaya di dunia. Bila engkau hidup dan sehat hari ini, maka engkau lebih diberkati daripada jutaan orang yang hidupnya kini hanya menghitung hari. Bersyukurlah. Bila Anda benar-benar dapat membaca dan memahami pesan ini, maka engkau lebih beruntung dari 3 miliar orang di dunia yang buta, tuli, dan buta huruf. Ketika saudara melihat pesan ini, lalu instantly,
Langsung seketika saudara bisa lihat, saudara bisa membaca. Maka engkau lebih beruntung dari 3 miliar orang di dunia ini yang buta, tuli, dan buta huruf. Hidup bukan soal mengeluh. Hidup adalah perihal ribuan alasan untuk bersyukur dan berbahagia. Ketika kita mulai mengeluh, hati-hati, kita akan buka pintu roh iri hati masuk di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan Kristen adalah memiliki Kristus dalam hidup kita. Kristus adalah harta surgawi yang dikaruniakan bagi manusia. Hari ini, saudaraku, sambut dan kasihilah Kristus. Sambutlah dia. Terimalah dia. Arahkan hatimu, hidupmu untuk mengasihi dia. Firman Tuhan katakan, 1 Yohanes 2, 15-17. Janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Sebab jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu kedagingan dan keinginan mata, apa itu keinginan mata? Iri hati, ya. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap untuk selama-lamanya. Jangan taruh identitasmu, jangan taruh kasihmu kepada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Taruh identitasmu di dalam Kristus. Arahkan hatimu untuk mengasihi Kristus. Jadikanlah dia harta surgawimu. Jadikanlah dia kebanggaan. Sambutlah dia. Kasihilah dia. Karena dia adalah harta surgawi yang kekal. Dunia dan segala isinya akan berlalu. Firman Tuhan katakan. Milikilah hubungan yang erat dengan Kristus. Dunia dan segala keinginannya akan berlalu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap untuk selama-lamanya. Kalau hartamu adalah Kristus, hartamu tidak akan habis dimakan ngengat dan rayap. Kiranya saudara sekalian boleh diberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karena Engkau Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, yang Engkau berikan, kesayanganmu yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami boleh menjadi kesayanganmu. Kami boleh memanggilmu, ya Abah, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami kalau kami menaruh identitas diri kami bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia, kepada benda, kepada sesuatu yang lain selain daripada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami kalau kami hidup di dalam iri hati, sehingga kami terputus dari kasih Tuhan. Kami menyimpan dosa yang kemudian menyeret, mendatangkan berbagai macam dosa yang lain. Ampunilah kami Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus untuk selalu mengingat betapa beruntungnya kami memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Betapa kami adalah orang-orang yang beruntung sebagai umat tebusan Kristus. Biarlah sukacita kami adalah sukacita. Karena kami ada di dalam hubungan dengan Kristus. Dimiliki dan memiliki Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami
sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, menguduskan roh dan jiwa kami, dan mengarahkan tubuh kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Kami menaruh kepercayaan dan iman kami bahwa Engkaulah berkat kami. Engkaulah berkat dan Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Firman-Mu berkata, jika kami sungguh-sungguh mendengar dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat-berkat untuk datang kepada kami. Terima kasih Bapak. Iman yang goyah kiranya Tuhan kuatkan. Pengharapan yang goyah kiranya Tuhan kuatkan. Berikan kami hati berapi-api untuk bersaksi akan nama Yesus. Dorong kami Tuhan untuk semakin hidup kudus. Dorong kami Tuhan supaya kami semakin hidup rohani. Karena kami mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga boleh memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada lingkung pemerintah desa, aparat penegak hukum, semua yang Tuhan angkat dan Tuhan berikan tanggung jawab untuk melaksanakan damai sejahtera, keadilan, kebenaran, keadilan, keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa, karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, Tuhan juga boleh terus pakai untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini, untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini juga untuk hamba-Mu Bapak Gembala di dalam perjalanan pelayanan. Pada hari ini kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan perjalanan untuk balik ke Jogja, kiranya Tuhan juga boleh menyertai bersama dengan tim. Jauhkan dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan, serangan daripada si jahat. Di dalam nama Yesus. Kiranya darah kudus Kristus boleh membungkus setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Jika Bapak Ibu bisa berdiri, boleh mengucapkan sambil berdiri. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian, janji yang manis kau tak kulupakan. Ingat janji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Anda. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Haleluya. Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Pujilah Kaliks.
Amin. Mari kita bersaat teduh.